Kembali lagi bersama saya Ikhwan. Nah, kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara mendaftarkan pasien IGD. Nah, pertama-tama teman-teman login dulu. Klik login, kemudian masukkan NIP teman-teman. Oke, login. Nah, setelah login, nanti menu yang terbuka untuk admisi IGD adalah menu IGD. Nah, di menu IGD ini pasien IGD akan didaftarkan. Silakan klik IGD. Oke. Nah, tampilan dari menu IGD seperti ini. Untuk menginputkan pasien baru, silakan klik baru di bagian bawah. Nah, tampilan form pendaftarnya seperti ini. Nah, kemudian di nomor rekam medis, jika pasien mengetahui nomor rekam medisnya silakan diisi. Jika tidak, teman-teman bisa klik logo paperclip. Untuk pasien baru, silakan tambahkan nama pasien yang di bawah ini. Nah, untuk pasien lama yang sudah memiliki rekam medik, klik tab data pasien. Kemudian untuk menampilkan seluruh nama pasien, klik semua. Ini yang tanda kaca pembesar, diklik. Nah, ini tampil. Kemudian di search namanya, misalkan Hasrianti. Nah, ini Hasrianti. Nah, contoh. Nah, ini akan menampilkan pasien dengan nama Hasrianti. Nah, jadi semua karakter yang ada di form ini, form data pasien itu bisa dicari di keyword. Jadi terserah mau namanya, mau nomor KTP, mau tanggal lahir, mau alamat dan sebagainya. Selama ada di form ini itu bisa dicari di sini. Kemudian untuk setelah selesai menulis, silahkan centang. Nah, ini untuk mencari. Sedangkan untuk mengembalikan lagi seluruh nama pasien atau merefresh lagi, itu tekan semua. Nah, kalau pasien baru, misalkan kita mendaftarkan pasien IGD baru, itu klik input pasien di tab input pasien yang bagian atas. Kemudian di sini, ini kan tadi karena kita sudah memilih nama pasien Hasriati tadi. Nah, kalau kita mau kosongkan lagi, tuh klik baru. Nah, tampilannya kosong. Itu diisi nama pasien. Ini nomor RM-nya ini otomatis, jadi tidak usah diganti-ganti. Nama pasien misalkan Hawa Syah. Kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin dulu diisi, perempuan, golongan darah A, tempat tanggal lahir, ujung pandang. Nah, ini tanggal lahirnya ini bisa diklik, dipilih di sini, tanggalnya, bulannya, kemudian tahunnya. Bisa juga langsung diketik saja. Misalkan tanggal 2 bulan 5 1998. Kemudian setelah selesai di enter, nanti otomatis umurnya akan terisi di bagian bawah, 24 tahun 8 bulan 13 hari. Pendidikan dipilih juga, pendidikan misalkan D4. Nama ibu kandung misalkan Fitri. Penanggung jawab ayah, penanggung jawab misalkan Hamzah. Pekerjaan pegawai. Suku bangsa, ini untuk memilih suku bangsa, diklik ini paperclip. Kemudian
di refresh dulu, lalu dicari namanya di bawah sini, Bugis. Nah, diklik Bugis, kemudian spasi, kemudian bahasa yang dipakai juga sama, refresh dulu, kemudian tekan spasi, cacat fisik, di refresh, kemudian diklik baru spasi, kemudian di agama juga diisi, ini sudah terisi otomatis. Status nikah ya silahkan diisi kalau misalkan menikah atau belum menikah. Kemudian nah ini kita daftarkan pasien umum. Nah, pasien umum, kalau untuk pasien umum misalkan kalau kita mau ganti asuransinya atau jenis bayarnya itu di sini, kemudian di refresh dulu. Nah, ini tampil semua apakah dia BPJS, pasien asuransi ataupun umum. Kalau umum kita cari di sini umum tanpa asuransi, klik kemudian spasi. Nah, jika misalkan pasien BPJS itu diisikan di sini nomornya, nomor BPJS-nya berapa. Nah, lalu klik kanan, kemudian cek via nomor kartu web service BPJS Vclaim. Nah, dia nanti otomatis akan menarik data dari nomor kartu BPJS pasien dan otomatis akan melengkapi sebagian data dari form ini. Itu kalau untuk pasien BPJS. Nah, ini karena pasien umum, jadi kita nomor pesertanya kita minuskan saja. Kemudian email juga kalau ada diisi, misalkan hawasyah@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya juga dilengkapi. Kemudian apakah pasien ini pertama daftar atau tidak, atau sudah pernah. Kalau pertama kali daftar silakan dicentang ini. Nah, jadi kita centangkan ini pertama kali daftar pasiennya, dicentang tanggal sekarang. Oke, kemudian pekerjaan misalkan pegawai, nomor KTP juga harus lengkap. Pokoknya data-data diri pasien itu harus lengkap semua. Kemudian di alamat pasien ini agak sedikit berbeda penginputannya, dimana tadi kalau data-data yang lain itu diklik paperclipnya, sedangkan kalau untuk alamat pasien caranya itu walaupun ada tanda paperclip, tapi ini sebenarnya tidak usah diklik. Jadi untuk memilihnya itu cukup menekan box isiannya, kemudian pada keyboard ditekan panah atas. Nah, ketika tampil seperti ini kosong, silakan tekan tanda ini centang hijau. Nah, nanti sudah tampil semua nama-nama daerahnya, silakan diketikkan, misalkan Sulawesi Selatan, klik kemudian spasi. Kemudian di kabupaten juga tidak usah centang ini tanda paperclip, tapi cukup centang kolomnya, kemudian panah atas. Kemudian di refresh dulu, dicari di sini, misalkan agak susah untuk dicari, silakan diketikkan kabupatennya, misalkan Makassar, kemudian spasi. Kemudian kecamatannya sama, diklik boxnya, kolomnya, kemudian panah atas. Nah, di refresh dulu. Ini kenapa saya selalu mengatakan refresh dulu, ini untuk menampilkan data terbaru, karena jangan sampai nanti pada saat registrasi itu error, biasanya karena data yang dipilih di sini belum update. Jadi saya sarankan setiap buka menu itu selalu kalau ada tanda refresh seperti ini atau tanda kaca pembesar itu harus selalu di refresh. Misalkan ini Makassar, kemudian spasi. Nah, kelurahan, nah ini diklik kolomnya, jangan klik paperclipnya tapi kolomnya, kemudian panah atas. Nah, kemudian refresh dulu, lalu pilih misalkan Macini, spasi. Nah, di alamatnya diisi, alamatnya di mana, misalkan Jalan Pongtiko.
Nah, di alamat PJ di bagian bawah, ini kan tadi alamat pasien, ini alamat penanggung jawab. Nah, kalau misalkan alamatnya sama, alamat pasien dengan alamat penanggung jawab, silakan dicentang kolomnya untuk samakan data. Nah, kalau berbeda, dilepas, kemudian diisi. Cara isinya juga sama, mulai dari provinsi di panah atas keyboard, kemudian kecamatan, kabupaten, kelurahan, baru alamat diisi. Kalau sama, dicentang saja. Kemudian instansi pasien juga, ini cukup menekan ini, ya, ini boleh menekan. Kemudian ditekan refresh, pilih NIP, diminuskan saja. Nah, begitu cara pendaftaran pasien baru, membuat rekam medik pasien baru di IGD. Sama juga dengan di Poli, sebenarnya sama. Cuman yang harus diperhatikan di sini adalah yang bagian alamat pasien ini. Jadi teman-teman admisi nanti jangan menekan tombol ini paperclip, tapi menekan kolomnya, kemudian panah atas, menekan kolomnya panah atas sampai ke kelurahan, kemudian isikan alamatnya. Nah, kemudian simpan, klik simpan. Oke, data tersimpan. Nah, otomatis nanti jika sudah tersimpan, nanti datanya itu masuk ke sini, data pasien. Nah, kemudian kita cari lagi di keyword namanya. Tadi namanya Hawasyah. Nah, ini Hawasyah. Kemudian dicentang, kemudian spasi. Kalau misalkan mau menambahkan, misalkan ada namanya ada di sini datanya yang belum sesuai, caranya itu tekan ini, centang, kemudian kembali ke input pasien. Nah, kemudian di sini bisa diperbaharui, misalkan alamatnya Pontiku Lorong 1, kemudian ganti, jangan simpan ya, ganti. Nah, oke, nanti dia otomatis kembali ke sini, kembali ke data pasien. Nah, ini alamatnya sudah berubah. Nah, kita coba lagi untuk mendaftarkan pasien ini ke IGD. Pasien baru ini telah memiliki rekam medik, kemudian kita ingin mendaftarkannya ke IGD. Caranya tekan nomor RM-nya, bisa klik 2 kali, bisa juga tekan kemudian spasi, pastikan dia berwarna merah, spasi. Nah, otomatis nanti masuk ke form registrasi. Nah, setelah seperti ini, nanti ini otomatis terisi penanggung jawabnya, hubungannya apa, alamat penanggung jawabnya, statusnya apakah pasien baru, kemudian jenis bayar. Nah, ini jenis bayar di kolom ini masih bisa berubah lagi. Nah, terus kemudian di dokter dituju selanjutnya, misalkan sudah terisi data pasiennya, beralih lagi ke dokter yang dituju, pilihkan dokternya, ke dokter siapa, misalkan dokter Irda. Dokter Irda, jadi kita ketik di keyword Irda, kemudian search. Ini terlebih dahulu bisa kita refresh dulu, kemudian tuliskan Irda. Nah, ditekan sampai berwarna merah seperti ini, bisa klik 2 kali, bisa juga spasi. Nah, otomatis masuk. Kemudian kita lihat dulu sebelum menyimpan. Oke, sudah cocok. Kemudian simpan. Oke. Nah, setelah pasien diklik simpan tadi, otomatis jika telah tersimpan, nanti datanya akan muncul di bagian bawah ini, di sini. Nah, oke, sudah selesai pendaftaran pasien IGD baru. Terima kasih.